Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GKRI Misi Aletheia. Pagi hari ini kita sudah memasuki masa Prapaskah di hari yang ke-9. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu semata, kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kami akan merenungkan firman-Mu, ya Allah Roh Kudus, tolong kami, berikan pengertian. Allah Roh Kudus, berikan kami pemahaman yang benar akan firman-Mu, sehingga iman kami semakin tumbuh, iman kami semakin kuat oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema apa yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 15, kita diajak untuk merenungkan tentang pengorbanan Kristus yang sempurna. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa Yesus sebagai imam besar masuk ke dalam tempat kudus yang lebih mulia, bukan dengan darah hewan seperti dalam perjanjian lama, tetapi dengan darahnya sendiri. Inilah yang membuat pengorbanannya jauh lebih sempurna dan memiliki kuasa yang kekal. Di zaman perjanjian lama, umat Israel harus mempersembahkan korban secara terus-menerus untuk pengampunan dosa. Namun, pengorbanan ini tidak bisa menghapus dosa sepenuhnya, hanya sebagai simbol yang menunjuk kepada pengorbanan Kristus yang akan datang. Yesus datang sebagai penggenapan dari semua ritual dan hukum Taurat. Dengan kematiannya di kayu salib, ia telah menghapus dosa kita sekali untuk selamanya. Maka dalam buku Grace and Hope yang kita pakai untuk renungan Prapaskah ini, membandingkan pengorbanan dalam hari pendamaian menurut hukum Taurat dengan pengorbanan Yesus Kristus. Dalam tradisi Yahudi, imam besar setiap tahun mempersembahkan korban untuk menebus dosa bangsa Israel. Ia menyembelih hewan kurban, memercikkan darahnya di ruang maha kudus, dan mengutus atau melepaskan kambing jantan ke padang gurun sebagai simbol penghapusan dosa. Namun, pengorbanan ini bersifat sementara dan harus diulang setiap tahun.
Yesus Kristus sebagai imam besar agung menggenapi ritual ini dengan cara yang lebih sempurna. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang kekal, membawa darahnya ke hadapan Allah, bukan di bait suci buatan manusia, melainkan di sorga. Pengorbanannya bukan hanya menutupi dosa, tetapi benar-benar menghapusnya, menyucikan hati nurani manusia, dan membawa keselamatan kekal bagi mereka yang percaya. Tidak ada usaha manusia yang dapat menghapus dosa. Hanya melalui pengorbanan Kristus, umat manusia dapat benar-benar dibebaskan dari dosa. Ayat 14 menegaskan bahwa darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, supaya kita dapat hidup bagi Allah yang hidup. Ini berarti bahwa pengorbanan Kristus bukan hanya memberikan pengampunan dosa, tetapi juga membaharui hidup kita agar kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Melalui ayat ini Bapak Ibu, kita diingatkan untuk tidak lagi hidup dalam perbuatan sia-sia, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Dia telah membayar lunas dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Mari kita menghargai pengorbanannya dengan hidup yang berkenan kepadanya. Jadi, apa yang dapat menghapus dosa-dosa kita? Hanya satu jawabannya, yaitu pengorbanan Yesus. Darah Yesuslah yang telah menyucikan, menghapus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cucuran darah-Mu yang membersihkan, menghapuskan segala dosa kami. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk tetap hidup dalam kebenaran, menjauhi segala kesia-siaan dan hidup berkenan kepadamu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.